Ada yang bertanya ketika kita menjelaskan sebuah konsep asuransi, ada yang mengatakan bahwa asuransi itu haram. Oke, Pak, saya setuju dengan pendapat Bapak. Ibarat sebuah ilustrasi seperti ini, Pak. Bapak pernah makan Indomie? Pernah, tentu pastinya. Ya, kenapa Bapak beli makan Indomie itu? Karena Bapak yakin Indomie itu halal, betul? Nah, kenapa Bapak yakin Indomie itu halal? Karena ada label halal di Indomie itu. Nah, siapa yang melabeli itu Indomie itu halal? Tentunya para ahli, para ulama yang ada dalam MUI. Nah, berarti kita nggak usah, kita percaya saja dengan ulama bahwa oh ya ini halal. Artinya ada yang sudah bertanggung jawab terhadap itu. Berarti kita makan Indomie, berarti kita percaya ulama itu sudah meneliti dengan keahliannya masing-masing. Ya. Itu seperti itu, artinya kita percaya dengan ulama. Dan contoh yang kedua adalah kalau kita punya sebuah pisau, kalau kita lempar ke orang, nancep, itu mungkin itu haram. Tapi kalau kita punya sebuah pisau untuk mengupas mangga, ngiris bawang, digunakan hal yang bermanfaat, maka pisau itu menjadi haram. Nah, kembali kepada asuransi, kalau Dewan MUI melalui keputusannya para ulama di Dewan Syariah Nasional nomor 21 di tahun 2001 mengatakan bahwa asuransi itu halal. Bapak percaya nggak? Ya. Kalau Indomie tadi Bapak percaya bahwa Bapak makan, oh ini halal. Nah, kalau Dewan Syariah Nasional MUI ya mengatakan bahwa asuransi itu halal, Bapak percaya nggak? Karena sebenarnya konsep asuransi itu saling tolong menolong. Seperti halnya ketika ada di lingkungan kita, ke RT Anda. Ketika RT mengatakan ini kita iuran yuk 1 bulan misalkan 50.000, uang itu akan kita gunakan ketika ada yang sakit, ada yang meninggal, untuk kebersihan dan sebagainya. Di dalamnya ada konsep saling tolong menolong. Ketika ada yang sakit, ketika ada yang meninggal, kita ada sumbangsi saling membantu, saling tolong menolong. Apakah itu haram? Tentu tidak. Ya, jadi asuransi itu adalah usaha saling tolong menolong, ya, usaha saling tolong menolong untuk kemaslahatan atau hubungan antar manusia, ya. Jadi itu, nah di dalam MUI sendiri di Dewan Syariah Nasional, orang yang ahli yang dipimpin oleh Kiai Haji Dr. Haji Muhammad Anwar Ibrahim dan Haji Ahmad Suryadi Asmawi LLB MA. Nah, artinya apa? Biar ada para ahli yang sudah merumuskan itu, ada menyatakan dan menghitung bahwa itu asuransi boleh. Ya, kalau perbedaan fikih, perbedaan muamalah itu hal yang wajar di dalam sebuah pendapat ya tak lakukan. Misalkan di sholat subuh aja ada yang pakai doa kunut, ada yang tidak. Di dalam sholat tarawih juga ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Ya, itu hal yang wajar. Perbedaan pendapat. Jadi semua tidak boleh kecuali ada ketentuannya, atau semua boleh kecuali ada larangannya. Karena asuransi itu adalah muamalah, mengatur hubungan sesama makhluk, sesama manusia. Jadi satu contoh lain adalah ketika kita mengatakan oh saya mah ada Allah yang saya berserah diri aja kepada Allah, enggak ada yang salah, itu juga benar ya. Karena asuransi itu adalah sebuah ikhtiar, salah satu ikhtiar untuk kita, tanggung jawab kita untuk menyempurnakan, seperti kata Agim seperti ini. Nah, adanya insurance, saya termasuk yang juga bayar asuransi, Pak. Kerjanya cerita tawakal, tapi anak saya diasuransikan semuanya. Untuk kenapa? Untuk menyempurnakan ikhtiar saja. Suatu saat saya dibonceng naik motor oleh teman waktu mau ceramah di Bogor. Saya tanya mana helm? Ini seperti yang kurang iman. Loh, kurang iman bagaimana?
Yang namanya takdir itu urusan Allah. Kalau Allah menakdirkan celaka, walaupun pakai helm tetap celaka. Dek, bagi saya mau diapain saja diri saya oleh Allah itu terserah yang punya. Tapi tugas saya pakai helm, menyempurnakan kewajiban saya, itu kerjaan saya. Udah pakai helm terus saya mati nggak ada masalah. Satu saat lain di tol Malang ada harus naik, dulu zaman belum pakai safety belt. Tapi saya sudah pakai, Pak. Saya cari mobil yang ada safety beltnya. Suatu saat naik mobil yang tidak ada safety belt. Dek, adakah kendaraan lain yang ada safety belt? Kan kita punya doa, kita punya sedekah. Kenapa sih cemas amat? Kan yang ceramah. Dek, perkara saya mau tabrakan terserah Allah. Untung waktu itu pakai sorban. Jadi sorban dibuka, saya ikatkan ke kursi. Ya Allah, silahkan, sesudah ini terserah padamu. Saya sempurnakan apa yang menjadi kewajiban saya. Nah, saya melihat bahwa di dalam upaya meraih ketenangan, syariatnya kita sempurnakan. Nabung juga diantaranya yang saya lakukan adalah asuransi ini dengan harapan bahwa sudah menjadi orang tua yang belajar mempertanggungjawabkan secara keilmuan bagaimana mendidik anak. Ya, jadi asuransi itu adalah usaha saling tolong menolong, ya, antar manusia, antar sesama peserta. Ya, jadi kalau seandainya ada sebuah kisah, kan gini, ada sebuah kisah ketika sahabat menemui Rasulullah. Rasulullah bertanya, wahai sahabat, naik apa kamu kesini? Naik onta ya Rasul. Di mana ontamu? Di depan ya Rasul. Sudahkah kamu ikatkan ontamu? Oh tidak ya Rasul, ada Allah yang menjaga onta saya. Kata Rasulullah apa? Ikatkan dulu ontamu, baru berserah diri kepada Allah. Bahkan ikhtiar itu diserahkan kepada kita sebagai manusia. Seperti halnya salah satu ikhtiar di dalam kehidupan kita, ketika kita sebaik-baiknya iman atau seiman-imannya kita, kalau kita tidur malam-malam di rumah, kita nggak ngunci pintu dengan sengaja, tiba-tiba maling masuk, maka mungkin kita yang salah. Karena apa? Ikhtiar kita tidak disempurnakan. Mungkin kita akan disalahkan oleh Allah. Tapi yang baik adalah kunci dulu pintu rumah kita. Adapun maling masuk, kita sudah berserah diri kepada Allah. Seperti kata Agim tadi, kalau kita mau naik motor ada ikhtiar pakai helm. Ketika kita tabrakan meninggal, ya kita sudah sepenuhnya melaksanakan kewajiban kita. Ikhtiar kita sudah kita laksanakan. Tapi kalau kita nggak pakai helm, tiba-tiba meninggal, ya itu salah kita. Atau hal lain, ketika kita bawa mobil, salah satu ikhtiar kita adalah kita harus bawa ban serep. Agar apa? Agar kita tenang ketika terjadi resiko, maka ban serep itu akan sebagai sebuah pengganti resiko itu. Artinya jangan mengambil resiko yang berbahaya. Ketika kita jalan di hutan, atau kita berani nggak ke daerah yang memang jauh menempuh jarak 300 km tidak bawa ban serep, mungkin perasaan kita dari seperti halnya asuransi. Asuransi itu usaha saling menolong. Berapa banyak orang yang ditinggalkan pencari nafkah utamanya, akhirnya anaknya sudah tidak bisa sekolah. Berapa banyak orang yang konflik gara-gara ekonomi, gitu kan. Nah, asuransi itu adalah usaha saling tolong menolong sesama peserta agar keuangan kita, agar saling membantu terhadap dari sisi keuangannya, ikhtiar dari sisi keuangannya. Asuransi itu asuransi jiwa syariah khususnya yang ada di Prudential merupakan salah satu bentuk ikhtiar untuk menyempurnakan ikhtiar kita sebagai manusia untuk mengantisipasi dampak finansial yang muncul di saat sulit seperti meninggal, cacat tetap total atau sakit kritis seorangnya sehingga tidak dapat menghasilkan income. Nah, itu asuransi. Tentunya asuransi syariah sudah diperhitungkan, tidak boleh ada
yang mengandung doror, maisir, riba, ya tentunya produk-produk disesuaikan. Dan ketika tidak ada klaim, tidak ada sisa klaim, maka itu pun akan dibagi lagi kepada peserta. Misalkan terkumpul dana 10 miliar, di antara peserta itu kan saling menolong. Di situ ada yang sakit, ada yang meninggal. Kalau kepakai 7 miliar, sisa 3 miliar itu bukan milik perusahaan, bukan milik Prudential. Maka Prudential hanya ambil 15% dari sisa dana tabaru itu, terus 20% dicadangkan untuk mengantisipasi klaim membludak nantinya, dan 65% dibalikin lagi kepada peserta. Dia akan dibagi setiap bulan April setiap tahunnya. Tentunya ada syarat-syarat pembagiannya. Nah, itu dibagi pro rata, ya, dibagi sesuai dengan nilai investasi yang punya, tentunya dengan persentase yang sesuai, ya. Itu seperti itu. Jadi asuransi itu adalah akad kontraknya tabaru dan tijarah. Tabaru itu saling tolong-menolong, akad kontrak sosial, dan tijarah itu adalah akad kontrak bisnis untuk mencari keuntungan. Artinya dua akad kontrak itu diserahkan kepada perusahaan untuk mengelola sebagai pengelola, ya. Pesan saya adalah dalam asuransi syariah itu untuk menjaga masa muda. Jaga masa mudamu sebelum masa tuamu, jaga sehatmu sebelum sakitmu, jaga miskinmu, jaga kayamu sebelum miskin, jaga lapang sebelum sempit, jaga hidupmu sebelum mati.